Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami kedatangan tamu dari mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, di mana di samping saya sudah ada Kak Nabil ya, dan samping Kak Nabil ada Kak Ciki. Dan teman-teman semuanya, alhamdulillah Kak Ciki dan Kak Nabil ini adalah KKN yang ada di daerah Curug Wetan, yang pada hari ini akan kita ngobrol bareng ya. Kenapa mereka milih di Curug Wetan dan di PAIS ataupun Edofamnya, seperti itu. Selamat sore Kak Nabil dan Kak Ciki. Selamat sore Pak. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya. Kak Nabil, ini kan KKN-nya 1 bulan ya? Iya betul. Terus milih di daerah Curug Wetan dan bisa kenal PAIS maupun Edofam itu dari mana? Kebetulan kalau kenal Pak Is sendiri, kami mengadakan survei itu Pak, kebetulan survei KKN. Terus kami bertemu dengan Pak RW 06 yang mengenalkan kayak, oh ada nih lembaga sosial gitu. Terus kayak mengenalkan kita ke PAIS, ke Edofam. Dan menurut kami itu cocok dengan tema dari KKN kami yang menjurus ke lingkungan dan sosial sendiri gitu sih Pak. Lewat Pak RW kita tahu informasi tentang PAIS gitu. Oke, baik. Berarti informasi PAIS dan Edofam ini dari Pak RW setempat ya? Iya betul. Kayak emang Pak RW kami itu orang yang aktif ya? Iya, betul. Terus Kak Nabil ini kan di Edofam sudah belajar apa aja Kak? Kebetulan kalau saya sendiri, saya belajar cara menanam, bahkan cara penyemaian yang bagus seperti apa gitu Pak. Kan selama ini saya melakukan eksperimen cuma sebatas keingintahuan saya gitu, tidak berbasis pada ilmu. Tapi setelah di sini saya diajarkan bagaimana cara menyemai yang bagus, cara penempatan biji-biji yang bagus, berikut juga cara menaruh hasil semai ke tanahnya. Itu lumayan suatu ilmu yang bermanfaat sih Pak. Mungkin bukan untuk saya sendiri, bahkan teman-teman pun, teman-teman juga kayak, oh ini ilmu yang baru nih, bagus cara nanam, oh jadi harus sejengkal. Jadi pas udah ditanam beberapa hari muncul tunasnya kayak begini. Jadi menurut mereka tuh itu suatu insight yang bagus dan experience yang cukup menyenangkan sih Pak. Oke, baik. Menanam. Selain menanam, saya tanya Kak Ciki dulu, Kak Nabil dulu ya Kak Ciki ya. Karena Kak Ciki ini kan dia di bimbel PAIS kan. Betul. Nah, selain menanam, kalau nggak salah kemarin Kak Nabil juga belajar tentang pupuk alami ya, ekoenzim. Itu bagaimana Kak? Kalau dari yang saya ketahui sendiri ya Pak, untuk ekoenzim sendiri kan memang mempunyai banyak manfaat ya Pak. Betul. Dan ketika saya datang ke PAIS, ke Edofam, dan ternyata di Edofam sudah memanfaatkan pupuk organik cair tersebut tuh, menurut saya tuh kayak, oh ini udah bagus banget nih Pak gitu. Maksudnya di sini juga nggak pakai kimia, pakainya full yang organik. Betul. Dan tentang ekoenzim sendiri tuh emang kebetulan saya sendiri sudah ada beberapa ilmu sedikit dan dapat ilmu baru gitu dari kakak-kakak yang ada di Edofam terkait, oh jadi pakai ekoenzim sendiri tuh bisa jadi pupuk yang bagus nih untuk tanaman, dari skala pemberiannya, terus kayak waktunya harus berapa setahun sekali atau seminggu sekali kayak gitu sih Pak. Emang kalau Edofam ini Kak Nabil ya, kita pun nanam padi depan sana, padi kita pure alami, nggak ada pupuk urea maupun kimianya. Kita kasih pupuk terakhir itu sebelum muncul bibit padinya, kita kasih pupuk molase atau enzim yang tadi dikatakan. Nah, selain belajar itu apa yang didapat di Edofam Kak? Selain tadi belajar menanam, nyemai, pindahkan tanaman, terus pupuk dari organik seperti itu. Selain itu ada apa aja sih Kak di Edofam ini? Standar tanaman apa gitu? Mungkin selain dari yang tadi sudah saya sebutkan ya Pak, dari segi estetika sendiri pun Edofam sangat menarik mata gitu Pak, kayak bisa dijadikan tempat buat berwisata seperti itu sih Pak. Mungkin dari banyaknya organisasi, banyaknya kegiatan yang ada di PAIS tuh, kita juga, saya sendiri pun tahu kalau misalnya di PAIS itu suatu lembaga yang benar-benar dari masyarakat untuk masyarakat lagi, kayak yang benar-benar ya lembaga masyarakat seperti itu. Oke, baik. Nah, ini kan di depan kita ada minuman nih Kak. Ini minuman ciri khas Edofam sebenarnya. Ini bukan pertamax ya. Sekali lagi ini bukan pertamax ya. Ini minuman bunga teleng, ciri khas daripada Edofam. Ya, kalau kita kasih jeruk lemon dia berubah jadi warna ungu.
Ya, nah ini kebetulan tidak dikasih jeruk, jadi warnanya masih tetap biru seperti itu. Jadi teman-teman dimanapun berada yang mau berkunjung ke Edo Farm, nanti kita akan suguhkan minuman ciri khas yaitu bunga teleng maupun rosella. Nah, saya mau tanya ke sebelahnya nih. Kak Ciki ini kan berapa minggu ini mengajari adik-adik kami bimbel ya Kak ya? Betul. Nah, Kak Ciki kenapa tertambat atau senang mengajar Kak? Sebetulnya saya pribadi basicnya memang bukan di pendidikan ya, anak komunikasi broadcasting gitu. Kebetulan memang pembagian dari teman-teman sekalian ini mempercayai saya untuk mengajar di Bimbel Pais. Sebetulnya ini memang pengalaman pertama saya gitu dalam mengajar. Saya benar-benar belajar bagaimana sih cara mendidik istilahnya pra SD ya, sebelum SD Kalistung, benar-benar yang memang itu tuh ilmu pertama mereka gitu. Mulai dari melihat perbedaan kompetensi dan lain sebagainya. Jadi kalau memang kenapa sebetulnya karena dari hasil pembagian juga, dan saya sangat bersyukur sekali karena bisa belajar mendidik seperti itu. Baik, nah Kak selama mengajar nih Kak, kan anak-anak kami ini, bimbel kami kan berbagai macam karakter, berbagai macam bahasa ya. Terus ada yang bandel, ada yang enggak, ada yang nurut. Nah, bagaimana Kak Ciki waktu mengajar memberikan supaya anak-anak itu mengikuti apa yang diinginkan oleh Kak Ciki sebagai guru mengajar? Oke, baik. Ini juga sebetulnya seminggu pertama kan saya melihat dulu nih, oh karakter anak-anak tuh seperti ini, dan itu sedikit bikin saya kaget ya. Akhirnya saya coba cari-cari bacaan atau mungkin beberapa jurnal pendidikan, kemudian cari podcast terkait pendidikan anak di bawah umur gitu. Ternyata memang ada anak itu yang belajarnya auditori, kinestik, dan lain sebagainya. Jadi setelah itu di minggu setelahnya kita mencoba untuk agar semua jenis kepintaran anak tuh kita kenain semua gitu. Jadi mulai dari bernyanyi, kemudian kita pakai media, terus juga pelatihan, worksheet dan sebagainya gitu. Jadi kita mencoba agar menyasar ke semua jenis kepintaran anak gitu. Oke, baik. Berarti selama mengajar Kak Ciki senang lah ya, mendidik anak bimbel Pais ya? Betul, sejauh ini. Waktu mengajar kemarin Kak, pengalaman apa yang membuat Kak Ciki terkesan? Terkesan sebetulnya lebih di ketika momen lomba 17 Agustus kemarin. Oh ya, oke. Iya, karena kan memang outdoor gitu, terus juga aku pribadi ketemu sama orang tuanya juga gitu, melihat pemandangan yang menurut aku tuh cukup mengharukan ya, gitu. Anak di bawah umur didampingin sama orang tua gitu, kemudian dari lembaga Paisa sendiri juga memfasilitasi dengan baik gitu. Oke, emang kemarin waktu 17 Agustus kita melibatkan seluruh anak-anak bimbel untuk lomba ya. Dan alhamdulillah kemarin Kak Nabil dan Kak siapa kemarin hadir? Mesa ya? Iya. Kak Mesa ya sebagai panitia 17 Agustus ya. Perlombaan apa yang menurut Kak Ciki kemarin yang paling seru? Kalau untuk anak-anak ya? Kalau untuk anak-anak sih waktu itu paling seru lebih ke makan kerupuk ya. Kerupuk ya? Iya, karena kan lucu karena mereka masih kecil-kecil, terus kita lihat dari atas, menurut aku itu bahagia banget aku. Oke, Kak Nabil dan Kak Ciki, ini kan KKN udah hampir berakhir ya, kalau nggak salah ya. Tanggal 26 hari Selasa besok ya. Nah, selama 1 bulan di Curug Wetan, Kak, dampak untuk warga atau masyarakat Curug Wetan apa tuh Kak? Boleh dijawab dengan Kak Cika atau Kak Nabil? Kak Nabil dulu mungkin. Mungkin kalau untuk dampak ya, kebetulan kami juga mengadakan beberapa program kerja gitu ya Pak. Kita ada beberapa program kerja yang fokusannya tuh beda-beda. Ada yang ke anak kecil, ada yang ke ibu-ibu, bahkan ada yang ke pemuda. Kita tuh berharap apa yang sudah kita sampaikan di sosialisasi itu tuh dapat berguna lah buat para masyarakat. Contoh tentang pemuda, kemarin kita baru mengadakan program kerja yaitu
seminar pembuatan CV yang bagus dan cara TikTok affiliate, dan itu kan kita lihat dari zaman sekarang tuh lagi ramai tentang penggunaan TikTok tuh kan. Ya, Nah, betul. kita tuh berharap para pemuda-pemuda yang ada di Curug Wetan ini tuh dapat menggunakan fasilitas mereka seperti handphone buat mendapatkan hasil gitu Pak, buat mendapatkan uang, dan cara penggunaan CV juga, cara penulisan yang bagus seperti apa. Kalau untuk ibu-ibunya mungkin dari segi sosialisasi ekoenzim Pak. Oh, ekoenzim yang kemarin sempat di Edofarm ya? Iya, tadinya akan dilaksanakan di tempat Edofarm, tapi kan tidak, karena ada satu dan lain hal kami mengadakan di daerah sana musola. Dan itu kita berharap buat para ibu-ibu sendiri sih, kan limbah organik itu terbesar ya Pak di Betul, dunia ini. betul. Jadi Setuju. seenggaknya dari apa yang sudah kita sampaikan, seenggaknya ibu-ibu bisa menggunakan atau istilahnya limbah yang mereka hasilkan itu bisa diolah lagi menjadi suatu produk gitu. Dari Berarti nanti akan ada pembinaan ya kayak dari pihak KKN UIN untuk ibu-ibu yang belajar ekoenzim atau Iya, bagaimana tuh? kemarin sudah tuh Pak. Kemarin di 2 minggu yang lalu sudah dilaksanakan seperti itu Pak. Dan sudah ada hasil ekoenzim dari setiap kelompok tuh sudah ada, dan ibu-ibu juga selalu bertanya kayak, ini Kak berhasil atau enggak nih ekoenzim saya kayak ini, dan mereka juga kayak, oh masih 3 bulan ya, ntar kalau udah 3 bulan hasilnya jadi apa nih, mau dijadiin sabun bisa nggak, kayak gitu. Dari antusiasme para ibu-ibu tuh sudah terlihat kalau mereka tuh sangat interest apa tentang ekoenzim ini. Kan berawal dari limbah menjadikan produk, siapa sih Betul, ibu-ibu yang iya. tidak mau gitu. Berarti itu kemarin itu ibu-ibu satu Curug Wetan atau satu wilayah RW kita aja? Kita mengadakan di dua kali Pak. Yang pertama di di Kecamatan Curug. Itu pesertanya ada Desa Curug Wetan, ibu-ibu Desa Curug Wetan dan ibu-ibu Desa Kadu. Dan yang kedua tuh fokusnya di Desa Curug Wetan RT 2 RW 06. Berarti adanya KKN masuk dalam ranah apa namanya penyuluhan ini ya. Dampaknya berarti banyak ya Kak ya. Iya. Selain apa nama tadi belajar tentang ekoenzim, terus anak-anak mudanya diajarkan bagaimana bisa punya penghasilan di TikTok, ya kan? Pembuatan CV yang baik, penulisan yang bagus, gitu ya. Oke Kak Ciki, saya mau bertanya Kak Ciki kan mungkin sama Kak Nabil udah 1 bulan ya. Iya betul. Apa namanya? Saya pengen nanya dampak. Kalau tadi ada dia mengatakan kepemudaan ibu-ibu. Nah kalau dari Kak Ciki sendiri apa nih Kak? Apakah sama atau yang berbeda? Sebetulnya kalau misalnya program kerja, kita kan mengerjakan program kerja yang sama gitu. Mungkin ada beberapa yang belum disampaikan. Mungkin salah satunya pengajaran, karena memang fokus kita fokus kita di bidangnya banyak. Ada bidang keagamaan, pendidikan, sosial, lingkungan, budaya, dan ekonomi gitu. Pun kalau memang di pendidikan udah jelas ya, kita salah satunya mengajar di Edofarm, Pais, Bimbel. Iya di Bimbel Pais, kemudian ada di SMP Al-Haq gitu yang memang kita disarankan ke sana karena memang SMP-nya bisa dikatakan baru gitu. Oke. Iya. Baik. Terus juga di bidang keagamaan kita juga ada seperti mengajar ngaji di 2 tempat ya, di Ustadz Ganda sama di Ustadz Ade gitu. Pun kalau misalnya di sosial kita juga mengadakan seminar anti bullying yang sasarannya tuh anak SMA. Gitu. Oke baik, berarti dampaknya lumayan lah ya. Ada mengajarkan anti bullying, terus mengaji gitu Kak ya. Oke kakak-kakak semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang diberikan di daerah kami atau di Pais Foundation Edofarm khususnya bermanfaat untuk kami semua. Tentunya seperti itu. Iya. Mewakili ya? Iya. Oke. Saya mewakili teman-teman KKN mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pais Foundation gitu yang telah memberikan kami kesempatan untuk mengabdi di masyarakat, tepatnya di Curug Wetan gitu. Oke baik, ada lagi kan Nabil? Apa cukup? Mungkin saya juga mau ngucapin terima kasih banyak Pak Ya, dari kami sendiri sudah memberikan wadah bagi kami untuk berkembang, seperti menyediakan lahan di Edofarm, bahkan mengizinkan kami untuk mengajar di Bimbel juga. Terima kasih banyak atas segala yang sudah diberikan kepada kami. Baik, terima kasih Kak Nabil, Kak Ciki ya. Mungkin itu aja podcast kami. Semuanya sahabat-sahabat jangan lupa subscribe and like and comment. Itu aja dari kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.